Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan bahas ya request para teman-teman yang kepengen mengenai membahas dari saham Adaro. Ya, ini ada kasus apa sih, Min? Ya, kita sudah ungkap semua mengenai dari saham Adaro ini. Ini kita harus ngapain, Min? Ya, tolong dong, Min, kita ulas mengenai dari saham Adaro ini. Ya, topik kita kali ini kita berjudul seperti ini ya, teman-teman ya, bahwa waspada. Adaro publish laporan kuartal ketiga dan kini strateginya. Ya memang saham Adaro dia sudah publish publish laporan keuangan ketiga, namun partisipan seseorang yang mengerti dari sektor bisnis batubara serta emitennya itu berbalik arah ya, dan ini kekhawatiran bagi para mereka investor retail, investor pemula semua panik ya. Melihat apa? Ya melihat dari laporan keuangan. Di sistem kami sudah update belum sih? Kita akan cek ya. Semoga sudah update. Semalam itu kita belum update di saham ini. Kita cek. Ada dulu. Kuartal ketiga. Oke, sudah update ya teman-teman ya. Ya, laba bersihnya memang turun ya. Turunnya itu nggak terlalu signifikan. Dia penurunan hampir separuh. Namun dia tetap mencatatkan laba bersih kok, ada 18,9 triliun ya. Apakah saham Adaro ini akan bagi dividen? Pasti bagi dividen ya. Seperti itu. Kita masih ada kuartal yang keempat ya, di akhir itu tunggu saja waktunya ya. Terus melihat potensi seperti ini bagaimana, Min? Ya, kita bedah dulu laporan keuangan. Saham Adaro kuartal ketiga ini ya, itu lebih kecil ya daripada tahun kemarin yang mencatatkan jumlah pertumbuhan batubara 90,1 triliun. Kini turun menjadi 77,3 triliun. Ya, penurunnya wajar ya. Karena kenapa? Karena Adaro ini ya atau segmen batubara kemarin sudah meroket ya. Kalau kita lihat dari tahun 2021 ini masih grow, masih turun. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Yang notabene tujuannya kalian itu adalah untuk investasi dan juga untuk swing. Nanti di akhir sesi kita akan kasih strateginya. Namun kita akan membahas dari permasalahan-permasalahan yang ada di saham Adaro. Ya, kayak kalau kayak gini bagaimana, Min? Ya ini dimanfaatkan oleh market maker ya. Dimanfaatkan. Jadi psikologis para retail itu digojlok. Apa itu bahasa gojlok itu apa ya? Jadi dihantam. Ya, hantam. Waduh, kok turun banget nih Adaro. Ya, kayak gitu ya. Ini siapa pelakunya? Kita bisa cek kok. Ya, ini siapa mafianya ya. Duh, kok sebutnya mafia kurang etis ya. Bandar, wah Bandar agak kurang etis. Ya, market makernya siapa? Adaro. Ini tadi yang mengguyur siapa? Ini dimanfaatkan oleh ini. BB, BK, CP, OD, SG, AKAD, PD, XC ya. Jadi semua tadi itu langsung diguyur. Wah, ini pasti retail pasti bakalan panik. Ya, ketika retail itu pada cut loss, ini langsung disurung. Apa ya kok disurung? Berarti langsung langsung diikutkan. BK yang punya stok di bawah, dia langsung diguyur. Namun dia pakai akun ini untuk mengakumulasi kembali. Ya, pakai akun YU, NI, YP, LG, GR, KK, AZ. Ya, jadi masuk kanan langsung semua hampir panik semua. Ya, dan tadi Adaro ini turunnya 5,85% ya. Nanti kita akan buktikan ya siapa yang punya punya kepentingan di saham Adaro. Ya. Kita cek juga di bulan Oktober kemarin yang paling banyak siapa? CCODKK ya. Ini mengakumulasi ya. Ini yang berhasil take profit dalam kurun waktu 1 bulan itu BB sama CP ya. Ini tadi BK itu ikut-ikutan ya, ikut-ikutan mengguyur ya. Nanti ada kok hitung-hitungan matematikanya.
Ya, nanti di kelas kami nanti malam kita akan bahas mengenai hal itu. Ini di bulan September. Ya, selama 3 bulan berturut-turut ini nanti yang bakalan dia akan take profit di atas. Ya, jadi ada dua cara exit bandar, cara exit market maker. Dia ketika dia uptrend dan juga ketika downtrend. Ya, exit semua langsung didorong, kayak gitu. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini CCAKOD ya dan N ini mengakumulasi. Ini nanti yang bakal dia jualan pas waktu uptrend ya. Nanti yang mengakumulasi kembali itu pakai akun ini lagi ya, diangkat kembali ya seperti itu. Kok bisa demikian Min? Lihat saja trennya. Ya. Volumenya bayangin ya, ketika panik selling semua sudah cut loss seperti itu ya, mereka yang nggak punya mental retail pasti kena. Targetnya para investor pemula ya. Waduh, turunnya banyak banget nih. Saya beli pas waktu di 2.800 lagi. Aduh, waduh, waduh. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini lihat akumulasi ada berapa? 290, terus 400 kemarin 3 hari yang lalu, ini dimasukkan lagi dan kemarin langsung masuk ya, sekitar 782 ya. Ya ini ya, dia masukkan. Nah, ya ini mantap ya, seperti itu. Terus apalagi Min yang menjadi pertimbangan lain? Ya, kita bedah dulu. Asingnya bagaimana? Peran asing ya, asing dia juga distribusi, namun dia memanfaatkan mengenai dari Adaro ini kemarin sempat masuk ya sekitar 48 juta lot ya, dan di 5 hari yang lalu sama 6 hari yang lalu dia itu distribusi, maaf akumulasi juga. Jadi ini teman-teman ya, bedanya institusi sama retail pemula nih yang pemula. Itu beda pemikiran. Kalau mereka institusi market maker ya atau block trader itu mengakumulasi itu secara pelan-pelan ya, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Ini adalah sebuah indeks pribadi di setiap institusi ya. Mungkin BlackRock ya, bisa jadi Vanguard ya juga masuk di saham Adaro ini karena mereka mainnya di saham Adaro ya. Ini lah nanti mereka jualnya kapan Min? Biasanya 6 bulan. Kalau enggak ya 1 tahun. Ya, untungnya gede ya gede ya, seperti itu. Nanti ketika pas waktu dinaikkan, ini pasti retail itu kena ikut nebeng di situ ya. Banyak scalper, spekulan ya dan juga FOMOers ya. Itu masuk nanti, pasti masuk ya. Mereka nggak panik ya melihat dari ini. Ya, kinerjanya itu kayak gini. Nggak panik. Kalian walaupun loss, kalian akumulasi, kalian harganya teraverage, kalian pas waktu bagi dividen di bulan Januari di Januari, kalian justru mendapatkan gede ya. Manfaatkan itu. Kapan lagi Adaro terdiskon? Ini Mimin kemungkinan akan masuk di saham Adaro ya besok ya. Insya Allah kita akan masuk ya. Sama ya, tapi ini menjadi pilihan untuk investasi ya. Jadi akun yang khusus investasi Mimin akan masuk. Tapi kalian jangan ikut-ikutan ya. Kita nggak mengajak kalian untuk ikut-ikutan. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Seperti itu. Nah, kenapa alasan saham Adaro ini diakumulasi Min? Kayak BlackRock dan lain sebagainya masuk di saham Adaro. Ya ini bursa itu dia melabeli dari saham Adaro. Kenapa kok melabeli? Karena saham Adaro ini masuk di indeks LQ45, JU juga masuk, bisnis 27 juga masuk, dan indeks saham syariah juga masuk. Loh, nah ini itu fungsinya untuk apa? Ini loh ya. Jadi bursa itu tujuannya itu merekomendasikan kepada investor kakap dan juga investor retail. Ini loh kalau kalian mau beli saham itu yang kayak gini, jangan kayak saham-saham gorengan ya yang volatil 9 papan langsung hilang. Nah, ini kalau di Adaro enggak. Jadi kalau di Adaro itu penurunannya itu turun ya. Turun diiris-iris. Kisik. Waduh, pusing sekali ya. Tapi itu berbeda sama mereka yang sudah biasa pegang dari saham Adaro. Terus apa kelebihannya lagi Min? Ya, semua panik selling memang hari ini panik selling karena melihat dari sini dan juga langsung didorong sama BK tadi ya, BK dan juga itu didorong. Wah, panik sekalian ya. Akhirnya banyak yang cut loss dan sebagainya. Nanti otomatis market maker ini dia pasang. Nah, besok bagaimana Min perkembangan ini ya? Kalian bisa lihat di bit
bid di 2400, 2300 dan juga di 2300 ini dipasang. Ayo siapa yang mau yang mau cut loss? Saya. Oke. Ini nggak boleh naik dulu sampai ke 2400. Ya retail nggak bakalan bisa naikkan ini. Kalau block trader itu bisa ya. Nah, ini langsung dibantu, kemungkinan ya nanti gantian block trader mana yang akan mau narik dari sini. Nanti ditarik sampai atas, nanti mereka distribusi. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah sebuah hilirisasi kepada mereka block trader. Ya, ini. Kenapa kok bursa ini melebeli kayak gini juga, Min? Nah ini ya kalian bisa lihat nilai transaksinya cukup gede ya, ada 191 juta ya, terus volumenya ada 787.000 dan volatilitasnya juga sangat gede, ada 21.000 yang bermain di saham Adaro ini. Ngeri ya? Seperti itu, masuk beng, oke, ya, langsung dipungut. Ya, kenapa kok bursa ini melebeli untuk direkomendasikan kepada investor asing dan juga investor kakap? Ya ini kalau sekali sikat untungnya juga gede, ya, nggak kayak saham-saham yang kecil. Sekali sikat cuma untung 2 miliar, ya. Mereka modalnya ada ratusan miliar, untungnya 2 miliar ya kecil. Ya, kalau di sekali nyikat di saham Adaro untungnya gede, ratusan miliar. Ya mereka apa namanya yang pinter mengenai dari manajemen resiko ya seperti itu. Jadi manfaatkan momen tersebut. Kalian nggak perlu khawatir yang tujuannya untuk investasi dan juga untuk swing ya. Untuk yang trading ya kalian pasti kena ya. Apalagi yang kalian ketika terjun di bursa saham ini kalian nggak punya arah tujuan, nggak punya ilmu, cuma ikut-ikutan ya, cuma dapat kabar ya, kena kalian psikologisnya. Nah ini. Terus apalagi Min yang menjadi pertimbangan? Lihat dari PBV-nya ini valuasinya murah ya. PI rasionya enggak terlalu gede ya, 3,6 ada kenaikan. Return asetnya cukup bagus, return equity-nya cukup bagus ya. Ini enggak separah banget kok dari saham Adaro ini, tenang saja, tenang ya, tenang. Jadi nanti waktunya batubara itu juga naik lagi. Ya karena memang saham batubara mau naik momentumnya itu kurang pas. Momentumnya kurang pas, masih hari politik. Nah, ketika hari politik bagaimana? Ya strategi investasi itu yang bisa kalian terapkan. Ya. Lalu ketika marketnya sudah bullish, ya silahkan kalian untuk scalper dan lain sebagainya itu enak sekali. Ya. Tuh pengalaman saya di bursa ini ya, di pasar muda ini sejak dari S1. Ya, ya ini ya nggak perlu khawatir, ya tenang saja. Oke, strateginya bagaimana Min? Lihat dulu dari chartnya. Oke. Saham Adaro ini selama 2 bulan distribusi ya ke ini. Ya kita strateginya kita ke ini dulu ya, investasi dan juga untuk swing. Nanti kita ke trading ya, seperti itu. Ya. Untuk investasi karena mayoritas subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas ya, paling banyak itu ya. Didominasi para orang tua ya, kepala 3 ke atas ya, seperti itu. Kita akan kasih untuk kalian nih strateginya Min. Ini ya, jadi nabung saja, beli kalau misalkan kalian itu punya aset 10 miliar ya, nanti kalian bisa tunggu 1 miliar di harga 2250, nanti beli lagi di harga 3319, nanti beli lagi di area 2091 dan juga beli lagi di harga 2006 ya, 2006. Mimin suka nangkap jatuh. Saya sudah bilang, ini untuk investasi, bukan untuk scalper. Ya, scalper tekniknya bukan kayak gitu, beda lagi, ya. Jadi nanti otomatis harganya itu akan teraverage di harga bawah karena mereka memang tujuannya memang akun ini untuk investasi. Ya, panennya ya nanti entah itu 6 bulan atau 3 bulan ya, atau enggak ya mau bagi dividen, dividen. Wah, kenceng banget tuh biasanya, ya. Nah, itu. Jadi mereka nggak menikmati dari capital gain saja, namun yang dia incar kemungkinan dari dividen ya, seperti itu. Dividen gede ya, apalagi kita kalau masuk 5 miliar atau 10 miliar ya, wah gede dividennya ya, walaupun current loss enggak masalah, nanti kalau kita punya lagi nabung lagi ya di saham Adaro ini ya. Jadi usahakan untuk kalian yang
terjun di dunia ini ya, punya bisnis secara offline lain, ya tujuannya untuk apa? Menjaga psikologis kalian, portofolio kalian, ya jadi seperti itu. Namun apabila kalian itu asetnya cuman dipenuhkan di pasar modal, ya kalian tuh trading ya, dan juga manajemen resikonya juga harus disiplin 0,5% sampai 1% ya. Syukur-syukur BIP ya. Itu nanti malam kita akan bahas kok mengenai hal itu. Ya. Adaro ini kalau misalkan dia itu kuat di harga 2006, maka dia akan pullback. Memang dia masih distribusi ya, nanti trennya kayak gini kalau masih distribusi itu. Ya, ini pasti ada pantulan. Ini kayak gini. Nah, nanti tunggu saja di 1300. Wah, panik lagi tuh ya. Silahkan kalian bisa pertimbangkan mau cut loss atau mau hold ya, tujuannya kalian itu apa. Kalian juga harus punya trading plan masing-masing ya. Kalau misalkan di cut loss, kalian tradingnya itu sudah betul apa tidak ya. Kalau misalkan trading kalian itu sudah betul, cut loss tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan trading kalian ya di saat pasar-pasar kayak gini itu masih jelek dan lain sebagainya, ya SG masih kayak gini, kalau trading kalian itu betul, tidak masalah cut loss. Tapi kalau misalkan di saat kayak gini, ya kalian itu cut loss, ya kalian nyemplung lagi ya bakalan bonyok lagi juga seperti itu. Ya, loh Mimin kok berani kayak gitu? Ya ini apa namanya, diversifikasi keuangan itu kayak gitu. Ya, memang ada tujuannya akun yang untuk trading, swing dan juga untuk invest itu dibedakan ya, jadi jangan di satu akun ya. Jadi tujuannya bekerjanya sendiri-sendiri, ada waktunya sendiri-sendiri ya, sama kayak kalian itu ngelola perusahaan ya atau mengolah karyawan, ada yang bagiannya untuk konsumen apa namanya teller, ada yang bagiannya untuk sales, terus ada yang bagian manajer. Jadi apa namanya, fungsinya berbeda-beda, jangan disatukan. Kalau disatukan nanti hancur ya. Ibaratnya kalian ya satu punya bagian sendiri-sendiri ya, dua menggunakan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bisa dimengerti ya. Ya, targetnya ada berapa Min? Ya dari saham Adaro ini, kalau kalian itu nggak sabar, ya kalian bisa buang nanti di harga 2495. Kalau kalian itu belum punya barang. Namun untuk kalian yang masih punya barang ya, nanti kalian ketika sudah average ya, angkat di harga 2991. Min lah, average dari Adaro ini apakah cukup bagus? Average itu kan ada influencer lain yang notabene itu apa namanya, berbahaya loh Min. Ya memang betul berbahaya kalau dipraktekkan ke saham gorengan ya, bisa ke gocap bisa. Tapi kalau Adaro ini ya berat ya, kalau ke gocap goto aja yang rame, partisipan rame aja sulit ke gocap ya, yang hina banyak. Ya seperti itu. Oke, yang untuk trading bagaimana Min? Untuk tradingnya di saat downtrend juga bisa untuk trading kok ya. Jadi ada sebuah pantulan kayak gini ya. Menitnya itu di 60 ya, kayak gini ya. Kalian bisa bermain di harga 2400, nanti jualan di harga 2440. Tapi kalian ya entry point-nya paling beli sore, jual pagi, mungkin bisa beli pagi, jual sore ya, paling kayak gitu. Syukur-syukur 1 menitan lah, 5 menitan itu pas waktu naik kenceng ya kalian bisa main ya. Keuntungannya berapa yang diambil Min kalau misalkan untuk scalper ya, 1-3%. Dan ada untuk stop lossnya berapa? 1%, 0-100%. Loh kok kayak gitu Min? Ya masalah kalian itu salah 3 kali, maaf kalian entry ya dalam 1 hari 5 kali lah. Salah misalkan 4 kali ya. 4 kali berapa? 4% kan? 4% ya, total sama 4%. Cuman yang satu saja itu betul. Betulnya dalam arti apa? Kalian nemu di posisi entry yang tepat, tapi kenaikannya 7%, 10% ya, atau 15%, syukur-syukur kayak gitu. Ya, itu bisa menutupi loss kalian. Daripada kalian itu trading ya sudah 10% atau 20% ya keganjar. Ya. Loh itu kan di portofolio Min juga ada yang merah tuh 20%. Itu gimana kasusnya? Ya kena gap ya. Jadi saya masuk di gorengan
Jadi ini saham lagi kenceng kayak gitu, suatu ketika dia langsung 1 detik saja langsung turun 20%. Kampret nggak itu? Ya, ada saham seperti itu, ada, itu saham gorengan. Ya, jadi dinaikkan, bitnya dirapikan ke atas, saya dapat di bit dikit langsung sedikit hilang, push langsung di ARIB. Ada. Tapi tidak masalah ya. Namun di hari berikutnya kita cuan ya. Ada yang 15%, 7%, kalian bisa dicek di komunitas kami. Tuh. Ya, seperti itu ya untuk mekanisme di saham Adaro ini. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah support channel ini ya. Sudah menunggu kami. Terima kasih untuk kalian. Mohon maaf ya yang pengen masuk di grup kami sejak setahun yang lalu ya. Nah, mohon maaf kami baru bikin grup 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup? Karena kami baru saja memikirkan apa sih manfaat yang akan kalian dapatkan ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, ini ya hasil kerja tim kami. Ya ini ya. Di bulan Oktober kemarin di saat marketnya hancur ya, tim kami berhasil merekomendasikan ada 59 stok ya dalam 1 bulan. Profitnya ada berapa? Ada 37 emiten ya. Holdnya itu 1, stop lossnya 22%, agak gede ya. Namun secara akumulasi ya, secara rata-rata win rate-nya itu adalah 63%. Jadi masih untung. Memang bulan Oktober masih agak ngeri ya. Yang penting kita bisa mengalahkan deposito perbankan ya dalam 1 bulan. Oh, kita gede loh. Nah ini ya, memang pas waktu 2 minggu ya ini banyak merah, namun masih tetap untung win rate-nya. Kalau portonya Mimin yang satunya ya gede tuh ya. Saya masuk cuman 20 ya. Loss-nya ada 10 ya. Namun bisa tertutupi, ada yang 100% ya, gede-gede ya. Ini ya mungkin di sini ya kita sudah nih punya Mimin ya, salah satunya punya Mimin nih. Ini yang bareng-bareng ya, kalian akan perlihatkan seperti ini. Oh berat ya. Nih teman-teman ya, ini punya Mimin. Loh Mimin kok sombong kayak gitu? Enggak, ini tak. Ini ya punya Mimin ya, Firman Happy ya, ini ya selama tanggal 1 ya 3 ini ya. Kita loss 4%, ini naik 100, 100, 10, 94, ini 1, 1, 1, 1 ya. Ini naik, ini 100% kayak gitu win rate-nya ya, kayak gini tak tutupin. Mohon maaf, emiten kami tutupi, lotnya juga kami tutupi, dan ini profitnya juga kami tutupi. Takutnya kita nanti justru bumerang kalau kita publish emiten mana yang kami masuk ya, nanti takutnya bandarnya ini nonton channel Mimin ya, begitu Mimin masuk, wah ini yang biasa pakai Pak Firman ini masuk, wah menyarat mereka ya kasusnya kayak gini ya. Langsung dikancet langsung 26% ya. Ini ketutup enggak ya, 94%, 100%, 55% ya. Ini dari brand ya, terus ini ya kayak gitu untuk mengelolanya. Min, pengen masuk di grup Mimin, bagaimana caranya? Ini ya, ada tulisan gabung nih, tulisan gabung ini pencet saja gabung. Setelah pencet gabung, nanti kalian akan mendapatkan rekomendasi saham ya dari Mimin. Pilih yang rekomendasi cuan besok dan juga di rekomendasi pasti cuan, pilih yang ini ya. Jadi apa Min, kenapa kok pilih ini ya? Nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3% ya. Jadi seperti itu ya. Ini yang ada di grup YouTube ya. Kalau kalian itu masih anak muda mungkin bisa. Namun kalau kalian nggak bisa nih ya masuk di grup YouTube, kita juga ada inovasi terbaru ya. Ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya? Deskripsi di bawah ini ya, itu ada tulisan grup Telegram. Diklik saja nih ya di sini untuk berlangganan. Klik, nanti ikuti saja prosedurnya. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Ya, kami jelaskan ya.
Ini di kelas ya, kelas akademi kita selenggarakan di bulan November nanti malam ya, jam 19.70 ya. Ini hanya 100 orang pendaftar saja. Kita akan mengadakan 8 kali pertemuan. Jadi kita dasari ya pasar modal itu bagaimana caranya ya. Nanti kita akan bahas di situ. Dan nanti ketika kalian masuk di grup akademi kami juga akan pantau setiap bulannya bagaimana apakah trader ini bisa trading mandiri ya. Nanti kita menjadi partner ya sebagai konsultan. Beda sama guru-guru saham yang lain yang notabene mereka cuman ngantrikan saja kayak gitu, tinggal lepas, nggak diurusi kayak gitu. Terus ini yang akademi dan ini untuk yang level 1, 2, 3 itu yang khusus untuk rekomendasi saham kayak yang tadi ya. Nanti kalian dapatkan rekomendasi saham setiap harinya 1 sampai 8 emiten setiap harinya, target profit kami tersebut 6% ya. Dan untuk yang level 4 ya itu yang 1 tahun kalian masuk entry ya nanti setiap hari dapat rekomendasi dari Mimin. Terus yang ini yang VVIP pasti cuan ini ya itu yang kelas VVIP yang notabene itu jamnya itu menyesuaikan kalian ya, kita akan kasih ilmunya dari semua ya, dan nanti kita harus tahu juga nih pribadi kalian itu seperti apa, sumber asetnya dari mana ya, punya bisnis realnya itu bagaimana. Nanti kita kasih ya, kita kasih trik yang bisa sesuai untuk style kalian ya, jadi seperti itu. Nah nantinya apa, konsultan ya seperti itu, nanti ya bisa bertemu sama Mimin, tinggal mau ketemu di mana ya nanti kita ajari ya, alat yang kalian punya itu seperti apa ya nanti kita ajari step by step ya. Alumni kami juga banyak kok yang usianya 70 tahun ya akhirnya bisa cuan mandiri ya. 70 tahun loh, bagaimana Mimin mengajarinya ya, pelan-pelan ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review mengenai dari saham Adaro ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.